Cerita dibuka pada suatu malam yang sepi, ada seorang ibu yang memutuskan untuk menitipkan anaknya di sebuah gereja. Dan berharap kalau suatu hari nanti anak ini akan menjadi orang yang terkuat, serta punya kehidupan yang lebih baik daripada saat ini. Scene kemudian akan berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana anak yang dibuang itu telah tumbuh dewasa, dan dia bernama Sai Akuto. Pada saat ini, saya akan pindah ke sekolah sihir yang sangat populer di Jepang untuk mengasah skill dan memperbaiki masa depannya. Tapi saat ingin pergi menuju stasiun, saya nggak sengaja melihat seorang nenek tua yang menjatuhkan belanjaannya. Merasa kasihan kepada nenek tersebut, saya segera menunduk dan membantu sang nenek untuk membereskan barang-barangnya. Namun gak lama kemudian, seorang gadis tiba-tiba datang dan menyerang saya karena dia mengira jika saya mencoba untuk membegal neneknya. Untung saja sebelum gadis ala ini semakin salah paham, sang nenek pun segera menjelaskan semua hal yang terjadi, yang langsung membuat si gadis meminta maaf kepada saya. Sembari meminta maaf, ia juga mengenalkan namanya sebagai Junko, dan dia merupakan cucu dari nenek yang telah dibantu oleh Sai. Di saat yang sama, Junko juga salfok dengan seragam yang dipakai oleh Sai saat ini, dan berkata, "Kamu pasti mau mendaftar di sekolah bernama Konstan." Lalu karena mereka punya tujuan yang sama, Junko memutuskan untuk naik kereta bersama Sai saja, sembari basa-basi untuk semakin mempererat hubungan mereka. Di tengah kereta yang sedang melaju, Junko menceritakan kisahnya kepada Sai jika dia merupakan gadis yang berasal dari sebuah klan ninja, sebuah klan yang bertugas untuk memberantas kejahatan dan bahkan dulunya pernah membantu pahlawan untuk mengalahkan kerajaan Raja Iblis. Junko juga balik bertanya kepada Sai bahwa apa alasan kamu masuk ke dalam sekolah sihir Konstan. Sai lantas menjawab kalau ia ingin memperbaiki masa depan serta menghilangkan para koruptor yang ada di negara ini. Mendengar tekad Sai yang luar biasa, Junko lantas mengajak Sai untuk menjadi temannya saja, dan Junko pun kemudian melepaskan sarung pedangnya. Lantaran selama ini, Junko selalu melepas sarung pedang dan memasangnya kembali setiap dia ingin menjalin hubungan baru dengan seseorang. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sekolah Konstan, yang merupakan sekolah dengan pendidikan sihir terbaik yang ada di negara Jepang. Dan sebagai murid yang baru mendaftar, seorang guru segera mengajak Sai ke ruangan pengujian sihir untuk melihat potensi dan kekuatan yang Sai miliki saat ini. Di sana juga terdapat beberapa murid lainnya yang juga ingin melihat status sihir mereka serta perkembangan mereka selama bersekolah di sekolah tersebut. Dan karena pengecekannya menggunakan sihir tingkat tinggi, sihir bernama burung peramal ini bahkan bisa meramal masa depan dari orang yang menyentuhnya. Namun di saat giliran saya menaruh tangan di burung itu tiba-tiba menjadi sangat syok banget dan mengatakan jika saya akan menjadi Raja Iblis di masa depan. Mendengar hal itu, para murid yang berada di sana seketika panik dan kocar-kacir dengan ramalan yang burung itu katakan. Untungnya meskipun para siswa ketakutan dengan saya, sang guru pun menyuruh saya untuk gak terlalu memikirkannya. Lagian itu hanyalah sebuah ramalan yang bisa aja meleset pada masa depan. Sialnya meski demikian, ketika saya masuk ke dalam kelas untuk menyapa teman-temannya, para siswa di sana sudah terlanjur takut dengan saya. Junko pas itu bahkan sampai memasang muka jahat kepada Sai setelah mendengar rumor yang mengatakan jika Sai akan menjadi Raja Iblis pada masa depan. Dan karena merasa kecewa kepada Sai, Junko segera mendekati Sai lalu menantangnya untuk melakukan duel di dalam kelas mereka. Di mana jika Sai kalah dalam duel tersebut, maka Sai harus keluar dari sekolah Konstan untuk selama-lamanya. Bahkan sebelum Sai sempat menjawab, Junko langsung melepaskan tebasan ke arah Sai dengan niat menghabisi yang sangat luar biasa. Untungnya Sai mampu menghindar dan menahan serangan Junko dengan pelukan, serta menyuruh Junko untuk segera menghentikan pertarungan ini. Dikarenakan pelukan itu sangat memalukan bagi Junko, Junko yang kesal pun segera melepaskan diri dan kembali menebas Sai dengan jurus pamungkasnya. Namun di saat pedang Junko mengenai tangan Sai tiba-tiba berubah menjadi setengah monster dan menciptakan ledakan yang sangat di luar nalar. Setelah insiden tersebut, para murid pun semakin takut dengan Sai, bahkan ketua OSIS pun menjadi penasaran dengan kekuatan Sai yang sebenarnya. Sementara pada malam hari, Sai memutuskan untuk datang ke asrama sekolah wanita, berniat untuk meminta maaf kepada Junko.
Tapi di saat Sai akan memanjat kamar Junko untuk meminta maaf dari jendela, Junko yang kebetulan baru selesai mandi pun menjadi sangat terkejut dan mengira kalau Sai mencoba untuk melihatnya diam-diam. Salah paham itu membuat Junko merasa kesal dan segera mengambil pedangnya untuk mengejar Sai. Sai pas itu mencoba untuk kabur dengan secepat mungkin, sebelum akhirnya dia malah terjatuh karena menabrak seorang gadis yang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Dan di saat melihat Sai yang akan dihajar oleh Junko, gadis itu pun mencoba untuk menghentikan Junko, tapi Junko nggak menghiraukan larangannya. Akibatnya, Sai pun terpaksa kembali menggunakan separuh kekuatan untuk menangkis serangan Junko dan nggak sengaja menciptakan ledakan yang luar biasa kembali. Dan usai insiden tersebut, seorang gadis android bernama Korone tiba-tiba muncul dari sebuah portal dan mengenalkan dirinya sebagai android pemerintah. Korone mengatakan bahwa saat ini dia ditugaskan untuk menjadi pengawas Sai karena Sai telah dianggap sebagai orang dengan kekuatan yang sangat besar. Takutnya pada masa depan nanti, Sai akan menggunakan kekuatan yang mengerikan itu dan menghancurkan dunia sesuai ramalan yang tadi burung katakan. Lalu pada keesokan harinya, Korone segera mengantar Sai ke ruangan kepala sekolah karena kepala sekolah ingin bertemu dengan Sai. Pada momen ini, Sai hanya memikirkan suatu kemungkinan yang mungkin bakal terjadi, yaitu dia akan dimarahi karena sudah menyebabkan banyak kekacauan. Tapi ketika Sai mulai merasa panik, sang kepala sekolah tiba-tiba tersenyum kepada Sai dan malah mengatakan kalau dia justru bangga kepada Sai. Lantaran berbeda dengan para orang-orang lain yang takut, sang kepala sekolah justru lebih peduli kepada kemampuan Sai ketimbang rumor yang gak jelas tersebut. Ia merasa juga kalau ramalan hanyalah sebuah ramalan dan belum tentu bakal terjadi pada masa depan. Namun, meski kepala sekolah begitu menerimanya, Sai juga harus menerima fakta yang sangat pahit jika dia akan tinggal berdua bersama Korone mulai saat ini. Lantaran agar Sai bisa bersekolah dengan nyaman di sana, maka Sai harus memiliki seorang pengawas yang mengawasi Sai agar tidak belok dan menjadi jahat. Tapi pada keesokan hari, Sai yang pengen ke sekolah pun menjadi sangat terkejut ketika tiba-tiba ada seorang kakak senior yang datang untuk menemui Sai. Kakak senior itu pun kemudian mengatakan bahwa aku adalah Fujiko dan aku merupakan ketua asrama dari para gadis. Dan nampaknya saat ini, Fujiko begitu merasa tertarik kepada Sai setelah melihat kekuatan Sai yang sangat luar biasa sedari kemarin. Sebelum meninggalkan Sai pada pagi hari itu, Fujiko kemudian nempel ke arah Sai dan bilang, kalau kamu ingin curhat atau menceritakan sesuatu, temui aku aja. Meskipun baru saja dideketin sama cewek cantik, hal itu sama sekali gak membuat Sai merasa senang karena pas kembali di kelas, Sai langsung dijadikan sebagai bahan gosipan. Karena setiap kali Sai pergi kemanapun, Korone akan selalu ikut dengan Sai untuk mengawasi setiap gerak-gerik Sai yang Sai lakukan. Dan sialnya karena Korone terlihat seperti gadis yang masih SMP, membuat Sai pun semakin dianggap aneh sama teman-temannya. Sampai pada suatu momen, Sai yang kesal pun segera menghubungi Fujiko karena ada hal yang pengen dia bicarakan dengan Fujiko, di mana Sai ingin meminta bantuan kepada Fujiko untuk membantunya meminta maaf kepada Junko. Dan sebelum itu, Sai juga menanyakan cara bagaimana mengelabui Korone agar Korone nggak merusak pertemuan mereka nanti. Fujiko lalu menjelaskan bahwa jika Sai ingin mengelabui Korone untuk bertemu dengan Fujiko, maka Sai harus menarik sebuah tali yang berada di balik rok Fujiko. Karena tali itu semacam saklar yang bisa menghidupkan tubuh Korone jika tidak dibutuhkan. Dan benar saja pada siang hari, Sai pun segera menarik tali yang berada di rok Korone yang seketika membuat Korone nggak bisa bergerak. Tak lama dari itu, Fujiko pun datang sesuai janji yang telah disepakati untuk membantu Sai meminta maaf kepada Junko. Fujiko lalu memberikan sebuah pistol sihir kebaikan kepada Junko agar Sai nantinya menyerang Junko memakai pistol itu dan membuat Junko mau untuk memaafkan Sai. Karena pistol itu bukanlah sebuah pistol biasa, melainkan sebuah pistol yang bisa memunculkan rasa simpati kepada orang-orang yang terkena peluru pistol tersebut. Usai memberikan pistol itu kepada Sai, pada malam harinya, Fujiko langsung menelpon Junko untuk bertemu di bawah selokan pada keesokan hari. Dan karena Fujiko merupakan petinggi asrama, Junko pun segera menerima ajakan tersebut yang tanpa dia sadari kalau Fujiko sebenarnya sedang menjebaknya. Namun pada keesokan hari, Sai secara mengejutkan dipanggil sama ketua OSIS di sekolah mereka karena ada hal yang pengen mereka bicarakan kepada Sai.
Lalu ketua OSIS pun mengatakan, aku ingin menjadikanmu sebagai anggota OSIS karena setelah melihat kekuatanmu, teman-temanku pada terpukau dengan kekuatanmu. Awalnya Sai pengen menolak, karena dia sebenarnya malas banget untuk menjadi anggota OSIS. Tapi di saat ketua OSIS menjelaskan bahwa jika Sai bergabung sebagai anggota OSIS, maka Sai bisa memperbaiki nama baiknya di sekolah. Singkat cerita, setelah Sai menerima tawaran dari ketua OSIS, Sai yang baru saja kembali di kamarnya menjadi sangat terkejut dengan kedatangan seorang gadis bernama Kina. Ternyata gadis itu ingin menjalin pertemanan dengan Sai karena dia merasa jika dia dan Sai bisa menjadi teman yang sangat dekat. Terlebih dia juga punya kemiripan dengan Sai, yaitu sering dijauhi oleh para siswa lainnya karena dianggap sebagai siswa yang aneh dan gagal. Tapi entah kenapa ketika melihat wajahnya, Sai pun merasa seperti gak asing dengan wajah Kina yang terlihat mirip dengan gadis yang pernah dia temui pada masa lalu. Di mana dulunya ketika Sai akan dipindahkan dari gereja itu, Sai sempat memberikan sebuah hadiah kepada seorang gadis baru yang berada di gereja tersebut, dan Sai bahkan masih selalu mengingatnya. Terlepas dari masa lalu itu, Sai saat ini harus kembali fokus untuk meminta maaf kepada Junko karena Junko merupakan teman pertamanya di sekolah tersebut. Hingga saat malam hari tiba, Sai segera mendatangi selokan bawah tanah sekolah untuk bertemu dengan Junko yang mungkin berada di sana. Karena beberapa jam yang lalu, Fujiko telah membuat janji palsu bersama Junko agar Junko mau pergi ke selokan bawah tanah. Akan tetapi ketika sampai di sana, para siswa lainnya tiba-tiba datang dan menyerang Sai karena mereka takut jika Sai nantinya akan menjadi Raja Iblis. Mereka bahkan telah menangkap satu murid yang gak bersalah untuk mengancam agar Sai mau menyerah dan membiarkan dirinya dihabisi oleh mereka. Tapi sayangnya yang mereka lawan bukanlah pria biasa, karena hanya dengan satu ayunan tangan, Sai mampu melumpuhkan kaki mereka semua. Sialnya di saat yang sama, Junko yang baru sampai nggak sengaja melihat Sai yang baru saja mengalahkan para siswa-siswa tersebut. Pemandangan itu seketika membuat Junko menjadi salah paham lagi dan mengira jika Sai mungkin telah menyerang para siswa untuk suatu alasan tertentu. Melihat situasi yang semakin kacau, Sai pun memutuskan untuk menggunakan pistol yang Fujiko berikan tadi agar dia bisa meminta maaf kepada Junko. Pas menarik pelatuk, gak ada satupun proyektil yang meluncur, dan saat Sai mengeceknya, ternyata peluru pada pistol tersebut belum diisi oleh Fujiko. Dan karena gak pengen pertarungannya berlangsung lama, Sai yang capek pun memutuskan untuk segera kabur saja sambil ngebawa teman kelasnya yang disandra tadi. Setibanya di kamar, Sai segera memberikan pertolongan pertama kepada Hiroshi karena dia menerima luka yang cukup parah gara-gara pertarungan tadi. Namun siapa sangka pada keesokan hari, masalah di antara Junko dan Sai kemarin malah semakin membesar, di mana Junko memutuskan untuk melibatkan seluruh siswa yang ada di sekolah konstan. Ia meyakinkan mereka kalau Sai merupakan sebuah ancaman yang besar, serta dia adalah calon Raja Iblis yang nantinya akan menghancurkan dunia. Tentunya para siswa pun percaya dengan perkataan Junko karena mereka lebih percaya kepada sistem peramalan. Akhirnya sembari dipimpin oleh Junko, mereka pun segera menyerang Sai bersama-sama, berharap kalau mereka bisa mengalahkan Sai. Sementara itu, Sai di sini memutuskan untuk menghindar saja dari setiap serangan yang ada karena dia nggak pengen melukai para siswa di sana. Dan sialnya, karena Junko sudah benar-benar kesal kepada Sai, Junko segera memojokkan Sai di atap sekolah, lalu menyuruh Sai untuk segera menyerah saja. Tapi untungnya ketika Sai akan terpojok, datanglah Hina yang segera menghentikan Junko dan menjelaskan jika Sai bukanlah siswa yang jahat. Bahkan dia sampai menceritakan kebaikan Sai di saat Sai menyelamatkan Hiroshi yang terluka pada insiden kemarin. Namun karena hal itu belum cukup untuk meredakan amarah mereka, Sai pun memutuskan untuk menggunakan sebuah sihir yang bernama Hujan Penenang Ngawi. Itu merupakan sihir tingkat tinggi yang bisa menciptakan delusi pada otak korbannya, membuat mereka dengan cepat melupakan kejadian di hari itu. Hingga beberapa hari kemudian, para siswa mulai melupakan kejadian kemarin dan Sai akhirnya bisa kembali belajar mengikuti pelajaran olahraga. Dan pada pelajaran tersebut, sang guru menyuruh mereka untuk memilih pasangan, lalu saling mengoper bola sihir sebanyak yang mereka bisa. Agar Junko dan Sai mau berbaikan, sang guru juga menyuruh mereka untuk saling berpasangan saja, lalu saling mengoper bola sesuai latihan yang ada. Tapi sial, karena sihir yang Sai punya terlalu besar, sihir itu malah meledak dengan sangat dahsyat ketika sampai di tangan Sai.
Gara-gara insiden itu, sang guru pun menyarankan Sai untuk mencoba mengontrol kekuatannya karena Sai kayaknya punya kekuatan yang terlalu overpower. Ia menyarankan Sai untuk melakukan latihan bermeditasi di sebuah kuil yang berada tepat di belakang sekolah mereka, di mana kuil itu katanya punya suasana yang sangat menenangkan yang bakal membantu Sai untuk menguasai sihir serta mengendalikan sihirnya yang suka lepas kendali selama ini. Akhirnya pada malam hari, Sai segera datang di kuil belakang sekolah untuk ngelakuin meditasi demi mengontrol kekuatannya. Dan pada latihan tersebut, Sai bakal ditemani oleh Korone, karena seperti yang diketahui jika Korone harus mengawasi Sai, meskipun saat ini merupakan latihan meditasi. Tapi ketika Sai ingin memulai meditasinya, Sai nggak sengaja menyentuh sesuatu yang kenyal, dan ternyata itu merupakan melon dari Kina. Rupanya, Kina dari tadi telah berkamuflase karena dia merasa penasaran dengan meditasi yang akan dilakukan oleh Sai. Namun di saat Sai ingin fokus kembali untuk bermeditasi, Sai nggak sengaja melihat lagi sebuah retakan di tembok dan di dalamnya terdapat sebuah kertas peta yang aneh. Merasa kalau peta itu mungkin merupakan sebuah peta harta karun, Sai pun memutuskan untuk melakukan pencarian saja pada esok pagi. Siapa tahu mereka bakal menemukan sebuah harta karun. Di saat mereka sedang membahas harta karun, Kina tiba-tiba malah kebelet ngompol, mengatakan kalau dia udah nggak kuat lagi. Dan sialnya di saat mereka ingin membuka pintu kuil itu malah tiba-tiba tertutup dengan sangat kuat yang membuat Kina pun menjadi sangat panik. Melihat hal tersebut, Sai pun segera mencari kontak siapapun yang bisa dia hubungi untuk meminta bantuan agar bisa mengeluarkan mereka dari sana. Namun di saat yang sama, Korone pun berkata bahwa kenapa Sai nggak meminta bantuan saja kepada orang yang berada di luar kuil tersebut. Karena sebagai seorang android, Korone punya fitur GPS yang lumayan canggih dan bisa mendeteksi tanda kehidupan yang berada di sekitar mereka. Benar saja di luar kuil, Fujiko nampaknya sedang merencanakan sesuatu di mana dia berniat untuk menyerang Sai menggunakan sihir cinta. Di mana jika ada yang terkena peluru dari sihir cintanya, maka orang itu bakal jatuh cinta kepada Fujiko dan menuruti setiap perintah yang Fujiko katakan. Lantaran selama ini, Fujiko punya niatan untuk mengendalikan Sai, karena Fujiko membutuhkan kekuatan Sai untuk menghidupkan kembali abangnya. Baru saja ingin melepaskan peluru pertama, Kina tiba-tiba menerobos pintu kuil sampai nggak sengaja membatalkan serangan Fujiko. Singkatnya, pada keesokan hari, Sai mengusulkan kepada ketua OSIS untuk ngelakuin misi pencarian harta karun pada peta yang dia temukan. Siapa tahu mereka bisa menemukan harta yang melimpah serta artefak sihir yang mungkin sangat berharga bagi sekolah mereka. Tetapi ketika Sai akan ngelakuin pencarian bersama teman-temannya, datanglah seorang gadis yang bernama Eiko yang mengatakan kalau dia juga ingin ikut bersama dengan mereka. Lantaran setelah Sai pindah ke sekolah mereka, Eiko yang awalnya nggak tertarik kepada seorang pria, tiba-tiba menjadi sangat terobsesi dan penasaran dengan Sai. Singkat cerita, setelah mereka menelusuri peta tersebut, mereka akhirnya sampai pada sebuah goa yang terlihat gelap dan lumayan mencurigakan. Dan benar saja saat mereka sampai ke dalam, mereka nggak sengaja menemukan beberapa makhluk aneh yang tiba-tiba menyerang mereka dengan serangan angin. Bahkan hanya dengan satu serangan, monster itu mampu mengalahkan Eiko, sampai ngebuat Eiko nggak berdaya di hadapannya. Tentunya hal itu membuat Sai menjadi kesal dan segera melepaskan serangan pistol yang telah diperkuat menggunakan kapasitas mana yang luar biasa. Tapi di saat mereka sampai ke ujung peta, mereka malah bertemu dengan Fujiko dan ketua OSIS lainnya yang nampaknya telah menunggu mereka di sana. Lalu ketika melihat wajah Sai yang bingung, ketua OSIS pun lantas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, di mana peta itu sebenarnya merupakan peta buatan ketua OSIS yang sengaja diselipkan di kuil agar Sai bisa menemukan peta tersebut. Lantaran setelah Sai diramal sebagai Raja Iblis pada masa depan, ketua OSIS pun merasa jika Sai mungkin bisa menjinakkan sebuah naga yang ada di dalam goa itu. Konon naga itu merupakan bawahan iblis pada masa lalu yang selama ini belum pernah dijinakkan oleh siapapun. Tapi karena percakapan mereka terlalu berisik, mereka malah nggak sengaja membangunkan naga tersebut dan sang monster pun langsung menyerang mereka dengan sangat mengerikan. Melihat hal itu, Sai pun lantas menyuruh Korone untuk kabur dengan teman-teman lainnya, sementara dia akan mencoba melawan sang naga. Hingga setelah semuanya kabur dan menjauh, Sai pun segera melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, yaitu lonjakan sihir iblis yang bisa melumpuhkan apapun.
Dan hanya sekali serang saja, ia mampu menumbangkan naga tersebut meskipun Sai juga pingsan karena tenaganya terkuras cukup banyak. Di saat itu juga, Junko lantas kagum kepada Sai karena Sai ternyata merupakan manusia yang baik dan dia bahkan telah mengalahkan bawahan Raja Iblis itu. Ia bahkan secara perlahan mulai kembali percaya kalau mungkin ramalan tentang Sai yang akan menjadi Raja Iblis mungkin hanyalah sebuah ramalan yang salah atau ramalan biasa. Dan karena naga sudah dikalahkan, pihak sekolah pun bisa dengan mudah mengurungnya di sebuah tempat yang bernama Goa Makhluk Sihir. Beberapa hari setelah insiden itu, Ketua OSIS memutuskan untuk mengadakan liburan musim panas untuk merayakan keberhasilan Sai karena sudah mengalahkan sang naga iblis. Namun entah kenapa pada sore hari, Sai merasa ada kejanggalan dari wajah Hiroshi, bahkan wajahnya sudah lusuh sejak pertama kali datang ke sana. Dan ketika Sai bertanya kenapa Hiroshi terlihat lesu, Hiroshi pun lantas menjelaskan bahwa saat ini dia sedang merasa takut pada desa tersebut. Karena ternyata pada desa liburan itu, terdapat sebuah legenda yang cukup terkenal, yaitu Raja Iblis pernah dikalahkan pada desa itu. Dan karena Sai diramalkan menjadi Raja Iblis pada masa depan nanti, Hiroshi merasa takut jika nantinya Sai bakal dihabisi oleh pahlawan yang konon masih berada di desa itu. Akan tetapi pada suatu hari, Sai yang tidur tiba-tiba saja bermimpi tentang masa lalunya bersama seorang gadis. Di mana dulu ketika Sai akan meninggalkan gereja, Sai nggak sengaja melihat satu anak yang terlihat bersedih, dan Sai kemudian memberikan anting kepada gadis itu agar dia nggak bersedih atas kepergian Sai. Namun di saat Sai terbangun, Kina tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengatakan kalau dia nggak sengaja melihat Sai yang tertidur. Tapi di saat yang sama, Sai pun gak sengaja melihat anting yang sama seperti anting yang dia berikan kepada gadis pada masa lalu. Bahkan ia pun mulai menyadari bahwa sejak pertama kali mereka bertemu, Kina pun sudah memakai anting tersebut dan Kina juga terlihat sangat ingin dekat dengan Sai. Hal itu seketika membuat Sai merasa curiga dan langsung bertanya kepada Kina tentang dari mana Kina mendapatkan anting silver berbentuk burung tersebut. Sayangnya Kina mengatakan kalau dia sudah lupa, tapi Kina mengatakan jika yang pasti anting itu telah berada di telinganya sejak 10 tahun yang lalu. Sementara di lain sisi, Fujiko nampaknya sedang melakukan sesuatu di gua makhluk sihir dan naga iblis yang Sai kalahkan kemarin gak sengaja melihat apa yang Fujiko lakukan di sana. Merasa curiga, naga itu pun lantas bertanya kepada Fujiko tentang apa yang sedang Fujiko lakukan kepada makhluk-makhluk pada gua itu. Dan Fujiko pun mengatakan bahwa saat ini dia ingin menyiapkan pasukan makhluk sihir untuk Sai karena Fujiko tahu jika suatu saat nanti Sai pasti akan menjadi Raja Iblis sesuai ramalan yang ada. Siapa tahu jika dia menyiapkan armada pasukan sihir untuk Sai yang nantinya menjadi Raja Iblis akan merasa bangga dan merekrut Fujiko sebagai anggotanya. Dan mungkin juga dengan begitu, Fujiko bisa menikah dengan Sai, lalu meminta Sai untuk menghidupkan kembali abang tercintanya. Namun setelah itu, kita akan diperlihatkan dengan masa lalu dari Sai, di mana saat itu Sai dimarahi oleh pendeta karena punya pemikiran yang sangat aneh ketika dia masih bocil. Di mana sedari kecil, Sai selalu ingin meruntuhkan sistem negara yang korup, serta beberapa agama sesat yang berada pada negara mereka. Bahkan meskipun pastor telah memarahinya karena hal itu merupakan hal yang sangat dilarang, hal itu nggak membuat mental Sai hancur dan Sai tetap berpegang teguh kepada pendiriannya. Sementara pada keesokan hari, Junko nampaknya sedang berlatih untuk mengatakan sesuatu karena ada hal yang pengen dia katakan kepada Sai. Di mana dia ingin mengajak Sai ke rumah orang tuanya agar Sai bisa bertemu dengan orang tua Junko yang merupakan klien petinggi negara. Karena setelah banyak rumor menyebar tentang Sai, para pimpinan negara pun mulai waspada kepada Sai. Takutnya Sai bakal benar-benar menjadi Raja Iblis pada masa depan. Hingga pada siang hari, Junko segera mengajak Sai ke rumah orang tuanya untuk membuktikan kalau Sai merupakan orang yang baik dan dia nggak berniat untuk menjadi Raja Iblis. Dan demi menjaga nama baiknya, Sai tentunya segera menerima tawaran Junko tersebut. Lalu setelah makan siang berakhir, Sai dan Junko segera berangkat pada sore hari untuk bertemu dengan orang tua Junko. Di tengah kereta yang sedang melaju, Junko pun meminta sebuah permintaan kepada Sai untuk berpura-pura menjadi pasangannya nanti. Karena dengan begitu, orang tua Junko pasti gak akan berani untuk ngelakuin apapun kepada Sai. Mendengar hal itu, Sai yang percaya-percaya aja segera menerimanya, yang seketika membuat Junko merasa sedikit salting. Hingga beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai pada desa klan Junko, dan mereka segera disambut oleh adik Junko yang bernama Yuko.
Lalu tanpa basa-basi pada malam hari, Sai segera dipertemukan dengan orang tua Junko, dan ayah Junko langsung menyambut Sai dengan pesta yang sangat mengira. Ia terlanjur percaya dengan perkataan Junko kalau Sai merupakan pasangan Junko, yang tanpa dia sadari, jika hubungan di antara Sai dan Junko hanyalah sebuah hubungan palsu agar menyelamatkan Sai dari para petinggi yang mulai waspada kepada Sai. Namun pada malam harinya, Sai tiba-tiba diserang oleh anggota klan Junko karena beberapa di antara mereka nggak setuju dengan hubungan di antara Junko dan Sai. Tapi ketika Sai mencoba kabur lewat hutan, sebuah perangkap tiba-tiba aktif dan menjebak anggota klan Junko yang mengejar Sai. Dan ternyata perangkap itu berasal dari Eiko yang datang untuk ngebantu Sai, serta dia juga pengen menyampaikan sesuatu. Dia mengatakan bahwa saat ini Hina sedang ditangkap oleh pria bernama Buchiro. Saat mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang Sai segera menggunakan sihir teleportasi untuk menghentikan pria bernama Buchiro tersebut. Lalu di saat Sai sampai di sana, datanglah Fujiko dengan membawa ratusan hewan sihir yang telah dia siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Tapi karena gak pengen membuang waktu, Buchiro segera kabur menuju markas keagamaannya untuk ngelakuin sebuah ritual kepada Kine, di mana ternyata dia selama ini telah mengincar Kine untuk mereinkarnasi jiwa pacarnya ke dalam tubuh Kine yang punya kemiripan dengan pacarnya di masa lalu. Bahkan meskipun itu melanggar hukum alam, Buchiro tetap ingin melakukannya demi menghidupkan kembali pasangan yang sangat dia cintai. Namun sebelum hal itu terjadi, datanglah Sai yang mencoba untuk menghentikannya dan memperingatkan Buchiro untuk membatalkan rencana gilanya itu. Lalu setelah mengalahkan Sai menggunakan tekanan gravitasi yang sangat di luar Nurul, Sai langsung terbang ke arah pohon hutan di atas langit karena dia pengen menghancurkan sekte sesat pada negaranya. Karena pada negara tersebut, para warga menganggap pohon suci itu sebagai Tuhan, dan hal itu membuat Sai menjadi sangat kesal dengan pemikiran mereka. Bahkan meskipun nantinya dia bakal dibenci dan dicari satu negara, Sai tetap berpegang teguh kepada tujuannya, yaitu memberantas kesesatan seperti Mamah Gufron.